Don't. Evie, take his gun. Halo semua, Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat alur cerita film ternyaman untuk kalian simak. Kenapa harus nyaman? Oh jelas harus, karena yang kita lihat adalah film, bukan pidato ngomong doang tanpa merasakan ketegangan dari filmnya. Buat yang pada request pengen zombie, nih. And I'll do whatever I can. Go! I fed you! I gave you water! You okay? Please stay with me! Our group of survivors had been living. Cerita berawal dari curhatan seorang wanita bernama Evie ketika wabah zombie tiba-tiba muncul dan sudah beberapa tahun melanda bumi. Evie sendiri adalah bagian dari kelompok survivor yang selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang aman. Karena meleng sedikit, mereka akan menjadi santapan orang-orang yang sudah terpapar virus zombie. Our group of survivors had been living. Some of us managed to escape. Dan inilah Evie dan kelompoknya kini sudah berada di sebuah tempat terpencil setelah lolos dari serangan para zombie yang menyerang markas mereka. Namun sampai saat ini ia masih menunggu kedatangan suaminya yang paling terakhir menyelamatkan diri dari kekacauan semalam. Istri mana yang gak khawatir di tengah nasib sang suami yang entah masih hidup atau sudah menjadi sosok zombie. Lalu si ketua kelompok berusaha menenangkan Evie karena ia merasa yakin John selamat dan sedang menyusul mereka ke sini. Terlebih seperti yang mereka tahu John sendiri yang mengusulkan agar mereka bersembunyi di tempat ini. Stick together on this. It's not safe to be out here alone. Di tengah stok makanan yang kian menipis, setiap suapan terasa jauh dari kata nikmat. Kemudian Bob menyarankan mending mereka lanjut OTW daripada tinggal di tempat yang gak memiliki suplai apa-apa. Evie panik dong, karena si bewok ini seolah gak peduli dengan John yang belum datang. Anything could have happened. No, we're... Bob sudah muak terus bersembunyi karena pada kenyataannya mereka tetap saja ditemukan para zombie. Namun tatapan sang istri berhasil meredakan amarah Bob yang kekeh ingin pergi dan mencari sumber makanan. They're alone, what would you want us to do? Look. Bob meminta Evie belajar ikhlas karena menurutnya John tidak mungkin selamat. Berat ya memang berat, tapi bagaimanapun juga mereka harus mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. A way out of this hell! Please! Evie yang tetap menolak pergi membuat Bob kini sudah masa bodoh. Ia pun berjanji bahwa besok ia akan menentukan nasibnya sendiri. Cracked radiator. Sama seperti halnya Bob, ternyata Sammy si mekanik lebih ingin melanjutkan perjalanan. Bahkan diam-diam ia sedang menyiapkan mobil untuk pergi bersama Bob esok hari. Menjelang maghrib mereka merebus sebatang coklat menggunakan air satu panci. Cekcok pun tak terhindarkan lagi saat Evie mengajak mereka kembali ke persembunyian mereka sebelumnya untuk mencari John. Keinginan Evie bagi Bob sama saja dengan bundir karena tempat itu sudah menjadi sarangnya zombie. These are bad times. Anything. You take the car, you take the... Repeh atau ulah sarwana? Si ketua yang bernama Gary memutuskan agar mereka menunggu John terlebih dulu. Terlebih mobil mereka cuma satu, jadi mereka harus kompak dan nurut kepadanya. Mereka tidak menyangka tempat ini bisa ditemukan juga oleh para zombie. Mereka pun tidak cukup berani untuk melawan karena senjata yang mereka miliki cuma satu. Shut up! Mereka cuma bisa bertahan di tengah teror para zombie yang mulai pada pergi. Hingga di keesokan harinya Bob semakin bertekad untuk meninggalkan tempat persembunyian ini. Sammy, give me the keys. Bob meminta Gary agar jangan mengatur-ngaturnya lagi karena ia berhak menentukan nasibnya sendiri. Lagian menurutnya tinggal di sini sama saja dengan menunggu mati.
gun! Get out of the car! Effie jelas tidak akan membiarkan si bewok membawa satu-satunya mobil milik mereka. Ancaman Effie pun berhasil menenangkan Bob yang begitu ngebet untuk pergi. Do you understand? Selang beberapa saat, Gary akan menggunakan mobil miliknya untuk mencari John. Dan jika John sudah ketemu, Gary akan menuju selatan seperti keinginan Bob. We're nearly out of fuel in that engine. Menurut Sammy, mereka akan kehabisan bensin jika kembali dulu ke bekas markas mereka. Mendengar kabar tersebut, Bob menghalangi niat baik Gary untuk mencari John. We can't help each other. Wajah Gary auto rontok oleh perbuatan Bob yang tidak mau rencananya gagal. Kemudian ia mempersilahkan siapapun ikut bersamanya untuk mencari tempat yang lebih aman. Lalu Sammy mengajak Effie pergi daripada menunggu John yang menurutnya pasti sudah mati. Namun Effie akan tetap bertahan dan menunggu sang suami sekalipun harus seorang diri. Kedatangan John benar-benar membuat Effie berbunga-bunga. Begitupun dengan John yang telah berjalan kaki selama 2 hari 2 malam. Lalu ketika John menanyakan di mana teman-teman mereka, Effie menceritakan apa yang terjadi termasuk kelakuan Bob yang menghabisi Gary. Gary. John kecewa karena Effie membiarkan teman-teman mereka meninggalkan tempat ini. Lalu tiba-tiba penyakit bengek John kumat dan dimeriahkan oleh inhalernya yang sudah habis. Inhalers. Mereka melihat kedatangan Sammy yang sudah dalam keadaan terpapar virus. Kedatangannya pun membuat Effie sadar bahwa kelompok Bob telah diserang zombie dan gagal menemukan tempat yang aman. John. John tidak menyangka kelompok yang tadinya banyak orang, kini hanya tinggal ia dan istrinya. Bisa gaya menjalani hidup. Effie terbangunkan oleh suara gedebrak-gedebruk dari luar. Ia pun heran karena sang suami sudah menghilang entah kemana. John. John menyuruh untuk tetap tenang karena persembunyian mereka sedang didatangi sekelompok zombie. Lalu mereka menjauhi pintu utama ketika para zombie semakin brutal. John sudah putus asa oleh keadaan yang membuatnya hampir kena mentol. Hingga ia pun memilih bundir daripada terus hidup dalam ketakutan. No! No! I can't go on like this. Mereka mendengar keberadaan seseorang yang sedang memberondong para zombie. Siapa orang ini sebenarnya? Rupanya pria asing inilah yang telah membabat habis para zombie. Bahkan di keesokan harinya, pria bernama Charlie ini pun ngebarbeque bangkai para zombie yang memang gak sedikit. You're lucky they didn't get inside. Keberadaan Charlie seolah menjadi superhero bagi Effie di tengah kepayahan suaminya yang sempat mau bundir. Tapi lain halnya dengan John yang khawatir karena bisa saja Charlie adalah seorang pencuri. Don't! Evie, take his gun. I can understand your caution. Charlie katanya bisa mengerti kewaspadaan John terhadap orang asing. Lalu Charlie menjelaskan bahwa ia pun adalah seorang survivor yang sudah setahun mengembara sejak kematian istri dan anaknya. Mendengar pengakuan tersebut, John akhirnya mempersilahkan Charlie untuk tinggal bersamanya. Apalagi duda kurang keren ini punya stok makanan dan minuman di mobilnya. What is you like? Which one of you two is going to show me around? I was traveling with my wife.
pros. John begitu enjoy menikmati makanan yang dibawa Charlie sambil mendengarkan masa lalu teman barunya ini. Charlie pun katanya masih sulit menerima wabah gak jelas ini karena telah membuat istri dan anaknya menjadi sosok yang mengerikan. Lalu Charlie mengingatkan mereka agar mulai mempersiapkan segalanya jika mau bertahan di tempat ini, terutama membuat kebun sayuran yang nantinya bisa menghidupi mereka. Charlie gercep menutup mobil saat Evie mengungkapkan rasa terima kasihnya. Apalagi kedatangan Charlie semalam telah menyelamatkan Evie dan menggagalkan niatan John yang mau bundir. Makin lama mereka semakin akrab ketika Charlie menceritakan lagi keluarganya. Lalu Charlie menunjukkan sobekan foto anak dan istri yang selama ini menemaninya mengembara. Ia pun katanya masih ingat detik-detik ketika keluarganya mulai terpapar virus sampai akhirnya Charlie terpaksa menghabisi mereka. Cuma yang masih jadi pertanyaan sampai kapan wabah zombie ini berakhir di tengah usaha pemerintah yang seolah mengabaikan rakyatnya. Dengan peralatan terbatas, mereka mulai menyiapkan lahan untuk dijadikan ladang. Lalu ketika yang lain masih sibuk bekerja, si Jono malah beristirahat lebih dulu. Kelakuan John benar-benar membuat Evie malu karena jauh beda dengan Charlie yang seorang pekerja keras. Cekcok pun tak terhindarkan saat Evie menganggap John cuma jadi beban sejak kelompok mereka berada di sini. You want to say I'm sorry? I'm sorry. It's been ruined. Di tengah kemarahan Evie, Charlie mengajak John untuk berburu bajing. Karena sekalipun masih punya stok makanan, mereka harus tetap berhemat. Namun seperti biasa, John terlalu rapuh dan takut jika harus kokorosakan ke tengah kebun. John berada paling depan setelah Charlie mendapatkan asupan protein untuk mereka. Bahkan mereka kini menikmati minuman Sarita Kokak hasil pupulung Charlie selama ini. Don't seem to have been affected. John belaga seorang ilmuwan dengan membahas wabah zombie yang faktanya tidak bisa menulari hewan. Bacotan John yang seolah berbobot ini cuma akal-akalan suaminya agar bisa minum paling banyak. The course of mankind. Urangan atuh. Charlie bisa merasakan kekecewaan Evie terhadap suaminya. Lalu ia menghadiahkan bros pohon mahoni hasil pupulung untuk melengkapi kecantikan Evie yang sebenarnya Charlie sukai. Do too much for us. I like you. I like you, Evie. And that's all that matters now. Don't be upset. No. Evie mulai khawatir Charlie punya niat jadah kepadanya. Namun di satu sisi ia gak berani berontak mengingat terlalu besar jasa Charlie bagi ia dan suaminya. I like you. Untung saja John keburu manggil hingga Evie terbebas dari kenakalan Charlie yang bau hawa. Karena bagaimanapun juga Evie gak mungkin mengobrol celengannya sekalipun kepada orang yang berjasa untuk hidupnya. Evie sebenarnya masih penasaran dengan asal-usul Charlie, hingga ia pun memberanikan diri untuk mencari petunjuk di mobilnya. Saat kelakuan Evie ketahuan, mereka dikagetkan oleh penyakit John yang kembali kumat. Keadaan John pun kian memprihatinkan karena sejak kemarin ia belum mendapatkan obat. Help me get him inside! Never been this bad. Will he be okay? Evie meminta Charlie untuk mencarikan obat mengingat suaminya gak mungkin bisa bertahan. Charlie pun terlihat bingung karena satu-satunya apotek yang ia tahu jaraknya sangat jauh dan berada di zona bahaya. Namun ketika Evie terus memaksa, Charlie minta imbalan yang gak biasa. The other way round. No. And I'll do whatever I can. Evie tidak tahu lagi cara untuk menyelamatkan suaminya, hingga ia pun terpaksa memberikan barang pecah belahnya kepada Charlie. Saat celengannya masih terasa panas, Evie dengan setia menemani sang suami. Ia pun berharap Charlie cepat kembali dan membawa obat yang John butuhkan.
Singkat cerita, John perlahan pulih berkat pertolongan Charlie. Namun ia tidak tahu pengorbanan apa yang telah dilakukan Evie demi kesembuhannya. Kemudian John menyuruh Evie untuk membantu Charlie yang sepertinya sedang kelelahan. I couldn't stop thinking about you. Charlie ngomongin servis jadah Evie yang membuatnya terus kepikiran. Lalu Charlie minta jatah ekstra kepada Evie karena ia sudah membawakan stok obat yang banyak untuk John. Evie jelas menolak dong, karena ia gak mau jadi pelampiasan Charlie yang mungkin sedang kangen dengan almarhum istrinya. Talk about her. Everything all right in here? Babang John teramat polos padahal keadaan istrinya sedang syok parah. Sementara kelakuan Charlie membuat Evie curiga jangan-jangan kedua orang ini bukanlah keluarga Charlie. We need fuel regardless of whether we load it. I could be back before. Diam-diam Evie mencari petunjuk siapa Charlie yang sebenarnya. Lalu ia menemukan sobekan foto yang berbeda dan menjadi jawaban akan sosok Charlie yang sebenarnya. We need him to survive. John makin keenakan dengan adanya Charlie di kehidupan mereka. Perkataan tersebut membuat Evie merasa bete karena ia sudah tahu siapa Charlie yang sebenarnya. Mumpung Charlie sedang pergi, Evie memberitahu tentang kebohongan Charlie selama ini. Karena dari hasil temuannya sosok ayah di dalam foto bukanlah Charlie. Evie pun menduga Charlie adalah seorang begal yang telah merebut mobil dan perbekalan keluarga ini. Lalu ketika John terlihat gak peduli, Evie memohon agar suaminya ini bersikap gentle, terutama dalam melindunginya dari si Charlie. John dan Evie bertanya apa alasan Charlie sebenarnya yang ujug-ujug datang ke tempat mereka. Pertanyaan tersebut membuat Charlie langsung menunjukkan apa yang selama ini ia sembunyikan di dalam mobil. Charlie sengaja menyimpan si pemilik mobil yang sudah menjadi zombie untuk mengetahui seberapa lama zombie bertahan jika tidak diberi makan. Karena kalau sudah terjawab, mereka bakalan tahu kapan wabah zombie ini akan berakhir. And everything will go back to normal. John tidak peduli dengan percobaan yang sedang dilakukan Charlie, karena yang terpenting bagi ia dan istrinya, Charlie harus pergi sekarang juga. Go! Evie, you come with me. Go! Evie merasa lega karena tidak ada lagi belalai liar yang membombardir celengannya. Tapi tiba-tiba ia melihat kedatangan Charlie yang menolak untuk pergi. I came here, I made this place! Charlie gak terima diusir mengingat ia sudah banyak berjasa bagi Evie dan John. Lalu ia mengungkit kedatangannya yang telah berhasil menghentikan rencana bundir John. Jadi dengan kata lain John berhutang nyawa kepadanya. Dan karena alasan itulah Charlie dengan lantang meminjam istrinya John untuk melampiaskan hasrat jadahnya. You'll be a dead man. Dalam keadaan yang tak berdaya, Evie melihat kesibukan pihak militer yang sedang mengatasi wabah. Sementara John cuma mewek dan membiarkan istrinya dijajal belalai Charlie yang sedikit bengkok. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so. Seorang tentara kena mentol memaksa John untuk memberikan kunci mobil. Karena daripada menyelamatkan warga, ia memilih kabur setelah teman-temannya habis dimangsa para zombie. John berhasil membalikan keadaan hingga ia pun punya senjata untuk menyelamatkan istrinya. Dan dari tentara inilah John tahu lokasi penjemputan para warga yang akan diselamatkan pihak militer. Lalu setelah menjedor si tentara malang, John pun langsung beraksi.
John benar-benar emosi melihat istrinya sampai ngoronang menahan perih seperti ini. Charlie akhirnya tewas setelah mencoba memisahkan pasangan ini. Kemudian John meminta maaf atas ketidakpeduliannya selama ini akibat ketidakberdayaannya sebagai pria bertulang lunak. Kemudian John berjanji bahwa mulai dari sekarang ia akan melindungi Evie sekalipun harus mengorbankan diri. Just know. John membawa Evie ke lokasi penjemputan seperti yang dikatakan si tentara. Sepanjang jalan ia terlihat panik karena Evie kian melemah akibat kehilangan banyak darah. Setibanya di lokasi, John heran karena tidak melihat tentara satu orang pun. Padahal ia sudah bela-belain bercosplay tentara biar dianggap orang dalam. Tempatnya kan emang di sini. John makin terlihat perhatian terhadap Evie karena rasa bersalahnya selama ini. Lalu ia melanjutkan perjalanan berharap bisa menemukan helikopter milik tentara. Are you okay? Please stay with me. Don't fall asleep. Shit, no! Kepanikan John dimeriahkan oleh mesin mobil yang tiba-tiba mogok. Namun ia akan tetap melanjutkan perjalanan sekalipun harus berjalan kaki. Keep moving. I just need to rest. Jangankan untuk berjalan, Evie yang makin melemah tidak mampu untuk sekedar berdiri. Kemudian John mencoba bersabar sambil menemani Evie yang katanya mau istirahat dulu. John benar-benar panik melihat segambreng zombie yang berjalan ke arah mereka. Lalu ia memaksa Evie pergi meskipun istrinya ini masih terlalu lemah untuk kabur. John katanya gak mungkin melawan para zombie segitu banyak sendirian. Lalu ia membekali istrinya pistol jika tidak mau kabur bersamanya. Evie sebenarnya sudah bosan mengandalkan sosok suami yang tidak benar-benar melindunginya. Dan karena alasan itulah ia akan menjadikan John sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian para zombie. I need you to protect me. Pengorbanan terakhir John akhirnya bisa memberikan waktu bagi Evie untuk menyelamatkan diri, hingga ia pun berhasil menemukan pihak militer yang sedang melakukan evakuasi. Secara keseluruhan, film ini ternyata gak banyak membahas tentang wabah apa yang telah menjadikan manusia sebagai zombie. Bisa kita lihat kan, sejak awal film ini lebih mengedepankan drama bertahan hidup dengan latar apokaliptik. Terutama akan penderitaan Evie saat memiliki suami yang gagal menjadi sosok pelindung bagi istrinya. Amit-amit kan? Hanya karena bisa bertahan hidup dengan nyaman, ia sampai rela menjadikan istrinya kelenjar pemuas nafsu jadah pria asing. Tapi untungnya di akhir cerita, Evie berhasil memaksa John menjadi umpan, hingga Evie bisa membuka lembaran baru di tempat yang lain. Meskipun jadi janda. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.